selalu. Sekali tegak, sekali runtuh, di sana berdiri, di sini rubuh. Karena ia tergantung pada tingkah laku manusia. Tugas kita adalah berdirikan ketika runtuh, tegakkan ketika rubuh. Profesor Erman Raja Guguk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Allen Blue yang berdiri pada posisi pro dalam mosi KPK sebagai lembaga di bawah rumpun kekuasaan eksekutif. Adapun saya, Kaila Alia Putri, selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan latar belakang, urgensi, tujuan, serta mekanisme perdebatan kali ini. Sandi Yuda Pratama selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan beberapa poin argumentasi, beban pembuktian, dan menjawab urgensi dari perdebatan kali ini. Melinda Yunita selaku pembicara ketiga yang akan memberikan konklusi dari argumen pro, mengelaborasi mekanisme, serta merekonstruksi ulang jalannya perdebatan kali ini. Sandi Yuda Pratama selaku pembicara penyimpul yang akan menyampaikan titik-titik pertentangan dalam mosi perdebatan kali ini. Ecum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Sejatinya, dengan masuknya KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif telah menjadi langkah yang adil dan baik guna menjamin adanya harmonisasi antar lembaga pemberantas tindak pidana korupsi yang sejalan dengan semangat pembentukan Undang-Undang KPK. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan status quo dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK sejatinya berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Hal tersebut didasari oleh dua latar belakang. Yang pertama, masuknya KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif sejalan dengan pemikiran Montesquieu mengenai pembagian kekuasaan. Hal ini pun ditegaskan dengan putusan MK nomor 36 tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan merupakan ranah kekuasaan eksekutif. Yang kedua, adanya penurunan dari kualitas kinerja KPK yang disebabkan oleh tiga hal, yakni lemahnya pengawasan di lini penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi, adanya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Adapun urgensi dalam perdebatan kita kali ini, yakni yang pertama, lemahnya pengawasan institusi KPK. Yang kedua, KPK kerap menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power dalam melaksanakan tupoksinya. Dan yang ketiga, masuknya KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif pun tidak mengganggu independensi KPK secara fungsional yang selama ini dijalankan. Dengan demikian, ada pun dua tujuan yang ingin kami capai dalam mosi perdebatan kali ini, yakni dengan menciptakan sistem dan unit pelaksanaan KPK yang lebih efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, izinkanlah kami menjelaskan mekanisme dari tim pro berdasarkan teori Lawrence Friedman yang dibagi menjadi tiga sistem hukum. Yang pertama, dari segi legal structure akan menambahkan klausul dalam Undang-Undang KPK bahwa hubungan pimpinan dengan Dewan Pengawas bersifat koordinatif. Membuat regulasi turunan mengenai koordinasi antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan, serta mempertegas objek pengawasan KPK yang dapat dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dan Parlemen. Dan yang kedua, dari segi legal substance, secara fungsional KPK bersifat independen, tetapi tetap diawasi untuk menciptakan prinsip check and balance. Dan yang ketiga, dari segi legal culture akan terciptanya harmonisasi antar lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi dan memperkuat sistem pengawasan dan koordinasi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dewan juri yang terhormat, adapun yang menjadi alasan kami untuk menyatakan setuju terhadap mosi pada perdebatan kita kali ini termuat dalam argumentasi-argumentasi sebagai berikut. Pertama, masuknya KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif akan memperkuat posisi parlemen dan masyarakat secara umum dalam pengawasan institusi KPK yang independen dan profesional. Secara aspek kelembagaan, ketentuan mengenai struktur organisasi KPK yang saat ini berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan publik untuk tetap ikut berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK.
Doktrin hukum yang dikemukakan oleh Profesor Jimli Ashidiki menyebutkan bahwa kekuasaan legislatif dapat melakukan pengawasan kepada lembaga eksekutif dalam hal kebijakan, anggaran, kinerja, serta pengangkatan pejabat publik. Masuknya KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif tentunya akan memberikan keleluasaan bagi lembaga legislatif sebagai representatif rakyat untuk terus menjalankan pengawasan melalui hak-haknya sebagai anggota parlemen seperti hak angket kepada lembaga anti rasuah ini. Tentunya, keleluasaan tersebut akan sejalan dengan sistem keterbukaan publik lembaga negara. Hal tersebut juga semakin diperkuat oleh teori dari Mas Imam Gun dalam buku yang berjudul Efektivitas Kebijakan Pengawasan yang menyatakan bahwa ketika suatu bentuk pengawasan internal tidak lagi maksimal, maka diperlukan pengawasan secara eksternal. Apalagi jika ternyata dalam tubuh pengawas internal tersebut terjadi abuse of power, maka sudah sepatutnya pengawasan tersebut dibuat dalam konfigurasi yang baru. Dewan Juri yang terhormat, yang kedua, bila kita meninjau kembali fakta-fakta sebelum direvisinya Undang-Undang KPK, ditemukan berbagai tindakan KPK yang menunjukkan adanya abuse of power sebagai lembaga yang independen dan profesional. Hal ini dibuktikan dengan data dari Indonesia Corruption Watch atau ICW yang mengungkap sebanyak 19 dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh internal KPK dalam rentang tahun 2010 hingga 2018. Selain itu, juga terdapat fakta bahwa hanya dalam rentang tahun 2015 hingga 2017 saja, sebanyak 6 kali KPK kalah dalam sidang pra-peradilan melawan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya menunjukkan kurangnya persiapan dan profesionalitas KPK dalam melaksanakan tugasnya. Fakta tersebut juga semakin dikuatkan dengan pendapat ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Profesor Dr. Muzakir SIMH pada tahun 2018. Ia menilai KPK melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dalam mengusut kasus dugaan korupsi. Misalnya saja, ketika mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang tersangkut dugaan korupsi sedang mengajukan gugatan pra-peradilan, KPK masih terus melanjutkan tahap pemeriksaan saksi. Padahal KUHAP mengatur bahwa pada saat suatu kasus digugat di pra-peradilan, maka semua kegiatan hukum harus berhenti hingga pra-peradilan itu usai. Dewan Juri yang terhormat, dengan terjadinya abuse of power tersebut, maka sangat dibutuhkan pengawasan dalam pelaksanaan tupoksi lembaga KPK. Hal tersebutlah yang mendasari lahirnya Dewan Pengawas KPK. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra mengemukakan bahwa Dewan Pengawas KPK sangatlah diperlukan karena ia sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan, yakni setiap lembaga negara perlu dilakukan pengawasan. Dewan Juri yang terhormat, yang ketiga, perubahan status KPK menjadi lembaga eksekutif secara struktural sama sekali tidak mengganggu independensi KPK dari sisi fungsional. Hal ini dikarenakan bahwa sebenarnya sebelum KPK telah ada beberapa lembaga yang menjalankan tupoksinya secara independen dan tidak diintervensi oleh pihak manapun yang masuk pada rumpun kekuasaan eksekutif. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, sekaligus Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia, Profesor Mahfud MD mencontohkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang meski posisinya berada di rumpun kekuasaan eksekutif, namun ia tetap menjalankan tugasnya secara independen dan bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk kekuasaan eksekutif itu sendiri. Bahkan, sebenarnya Dewan Juri yang terhormat, revisi Undang-Undang KPK yang memasukkan KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif akan mempermudah koordinasi antar lembaga penegakan hukum, yakni kepolisian dan kejaksaan dengan KPK itu sendiri dalam mengusut tuntas kasus-kasus tipikor. Pakar hukum pidana Dr. Yenti Garnasi SHMA yang juga pernah menjadi panitia seleksi calon pimpinan KPK mengemukakan bahwa kerjasama antar lembaga penegak hukum haruslah melalui koordinasi fungsi. Apalagi seperti diketahui, kehadiran KPK diharapkan mampu memperkuat Polri dan Kejaksaan dalam penegakan hukum. Maka sudah sangat tepat KPK dimasukkan ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif bersama kedua lembaga tersebut. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan poin-poin argumentasi yang telah kami sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa kekhawatiran dari rekan-rekan berpikir kami tim kontra terkait pelemahan KPK akibat dimasukkan ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif tidak dapat dibuktikan. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya terdapat 3 argumentasi utama yang hendak dibawa oleh tim Pro. Yang pertama, mekanisme lembaga KPK yang masuk dalam ranah eksekutif dapat memberikan suatu kepastian hukum dengan adanya pengawasan oleh DPR sebagai bentuk dari mekanisme check and balance antar lembaga. Hal ini dibuktikan melalui amanat konstitusi pada pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana DPR memiliki hak angket terhadap pelaksana undang-undang yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Mari kita melihat beberapa kasus di mana KPK melanggar ketentuan perundang-undangan.
Pada tahun 2015, terjadi kelebihan gaji pegawai KPK sebesar 748,4 juta rupiah menurut Badan Pengawas Keuangan. Serta pada tahun 2017, terjadi kebocoran data rahasia KPK, yakni surat dakwaan mengenai kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik untuk tersangka Irman dan Sugiharto kepada publik. Kasus-kasus tersebut dapat dibenahi dengan hak angket DPR terhadap KPK sebagai bentuk mekanisme check and balance dalam upaya penegakan hukum. Selain itu, KPK yang berada satu rumpun kekuasaan dengan kepolisian dan kejaksaan sejatinya dapat mewujudkan harmonisasi dan koordinasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Argumentasi kami yang kedua didasari dari banyaknya permohonan pra-peradilan terhadap KPK yang dikabulkan sebelum revisi Undang-Undang KPK. Hal tersebut menunjukkan bahwa KPK seringkali menyimpangi aturan-aturan yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itulah mengapa Dewan Pengawas yang lahir dalam Undang-Undang KPK akan mengakomodir pengawasan terhadap KPK dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum sesuai dengan asas dan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dengan adanya mekanisme pengawasan tersebut dapat melahirkan suatu penegakan hukum yang tertib aturan. Argumentasi kami yang ketiga adalah mengenai independensi KPK. Perlu kami tegaskan kembali bahwasanya independensi KPK tidak akan terganggu secara fungsional walaupun secara struktural berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif. Hal tersebut telah ditegaskan dalam pasal 3 Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Melalui poin-poin argumentasi kami, mekanisme pengaturan KPK dalam Undang-Undang KPK perlu ditambahkan penguatan-penguatan agar selaras dengan tujuan perdebatan pada hari ini. Berdasarkan teori Lawrence Friedman, kami membagi mekanisme ke dalam 3 bagian. Bagian pertama, yakni legal structure. Terdapat 3 hal yang hendak kami kuatkan. Yang pertama, kami akan menambahkan klausul dalam Undang-Undang KPK bahwa kedudukan Dewan Pengawas dan pimpinan KPK bersifat koordinatif berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2019. Yang kedua, kami juga akan membuat regulasi turunan mengenai koordinasi wewenang antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian agar dapat bersinergi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, kami akan mempertegas objek pengawasan oleh Dewan Pengawas dan Parlemen terhadap KPK, di mana yang menjadi objek pengawasan hanyalah batasan-batasan fungsi dan wewenang agar tidak terjadi abuse of power oleh KPK. Sedangkan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK tetap bersifat independen dan imparsial. Bagian kedua, mengenai legal substance. KPK akan tetap bertanggung jawab dalam hal penyidikan, penuntutan, penyadapan, maupun wewenang lain yang telah diatur dalam Undang-Undang KPK secara independen, serta tetap mendapatkan pengawasan baik secara internal maupun eksternal dalam mewujudkan sistem check and balance. Bagian ketiga, mengenai legal culture. Harapannya, mekanisme ini dapat meningkatkan koordinasi dan wewenang yang sinergis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia pun perlu melihat dari studi komparasi negara lain dan berkaca serta belajar bahwa banyak realita di negara lain yang memiliki lembaga pemberantasan korupsi yang secara struktural di bawah ranah eksekutif, namun secara fungsional tetap melaksanakan tugas-tugasnya secara independen. Yakni yang pertama, Independent Commission Against Corruption atau ICAC di Hong Kong yang berdasarkan indeks persepsi korupsi menempati peringkat 12 dari 180 negara lain pada tahun 2021 menurut Transparency International. Yang kedua, berdasarkan data yang sama, Corrupt Practices Investigation Bureau atau CPIB di Singapura menempati posisi keempat sebagai negara dengan indeks persepsi korupsi rendah di dunia. Dengan demikian, melalui argumentasi dan mekanisme yang diajukan oleh tim pro, sejatinya dapat menciptakan unit pelaksanaan KPK yang lebih efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Lex prospicit non respisit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Dewan Juri yang terhormat, untuk mengakhiri perdebatan kita kali ini, izinkanlah saya memberikan 2 poin tujuan perdebatan, yakni yang pertama, untuk menciptakan sistem dan unit pelaksanaan KPK yang lebih efektif dan efisien, yang akan sejalan dengan upaya pemberantasan tipikor secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Serta yang kedua, menjamin adanya harmonisasi dari lembaga ke lembaga, memperkuat sistem pengawasan, serta perluasan koordinasi KPK dalam pemberantasan tipikor.
Selanjutnya, adapun yang menjadi kesimpulan dari argumentasi kami dalam perdebatan kali ini ialah yang pertama, masuknya KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif akan memperkuat pengawasan institusi KPK oleh parlemen dan masyarakat secara umum. Yang kedua, hadirnya Dewan Pengawas KPK dalam mengatasi tindakan abuse of power yang dilakukan oleh KPK sebelum direvisinya Undang-Undang KPK. Serta yang ketiga, independensi KPK dari sisi fungsional tidak akan terganggu dengan perubahan status KPK menjadi lembaga eksekutif secara struktural. Adapun yang menjadi mekanisme kami dalam perdebatan kali ini ialah yang pertama, menambahkan klausul dalam Undang-Undang KPK mengenai hubungan koordinatif pimpinan dengan Dewan Pengawas KPK yang didukung dengan regulasi turunan tentang koordinasi lembaga penegakan hukum serta mempertegas objek pengawasan KPK. Serta yang kedua, KPK secara fungsional bersifat independen namun tetap diawasi untuk menciptakan prinsip check and balance. Dewan Juri yang terhormat, seluruh argumentasi dan mekanisme yang kami tawarkan telah terbukti menjawab beban-beban pembuktian dan mencapai tujuan dalam perdebatan kita kali ini. Maka kami dari tim Pro akan tetap mendukung mosi perdebatan kali ini, yakni KPK sebagai lembaga di bawah rumpun kekuasaan eksekutif. Sekian perdebatan kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan berdebat adalah kawan dalam berpikir.